ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Kisah ini diambil dari Muhammad Telandanku seri 5. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah paman Rasulullah Abu Thalib dan Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah menjadi sangat sedih kehilangan dua orang pelindungnya. Abu Lahab terpilih menjadi pemimpin Bani Hashim, menggantikan Abu Thalib. Dia mengumumkan bahwa Bani Hashim kini tidak lagi melindungi Rasulullah. Hal ini membuat Rasulullah dihina orang sejadi-jadinya. Tetapi Rasulullah tetap meneruskan dakwahnya. Suatu malam di Bukit Aqobah Mina, Rasulullah bertemu dengan orang-orang Madinah. Di Madinah ada dua golongan selalu berperang, yaitu Khazraj dan Aus. Dan yang bertemu Rasulullah adalah orang-orang dari golongan Khazraj. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Rasulullah pun mengajak mereka masuk Islam dan ikut menyebarkan Islam di Madinah. Mereka berkata, rupanya ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Aku sudah bosan berperang dengan Aus. Mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita dan Aus dalam perdamaian. Dan mereka pun menyebarkan Islam di Madinah sehingga nama Rasulullah terkenal di sana. Untuk menghindari tekanan dan siksaan di kota Mekah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Para sahabat pun mulai berhijrah dalam kelompok kecil dan diam-diam. Ketika kaum Quraisy tahu, mereka panik. Salah satu pemimpinnya berseru, tahan mereka, kurung mereka yang mencoba pergi. Sedemikian keras kaum Quraisy itu, sampai-sampai ada istri yang dipisahkan dengan suaminya. Mereka dikurung agar tidak berhijrah. Hingga pada suatu saat
umat muslim di kota Makkah, tinggallah Rasulullah Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Hamzah, Umar bin Khattab, dan sedikit orang yang tidak dapat meloloskan diri. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib pergi berhijrah, dia melakukan dengan terang-terangan sambil membawa pedang. Sorot matanya seolah-olah berkata, siapapun berani mencegahku pergi akan menghadapi tebasan pedangku. Kemudian Umar bin Khattab juga pergi terang-terangan bersama beberapa orang lemah dan miskin. Sambil membawa pedang dan bufur, Umar melewati Ka'bah dan berkata, siapa di antara kalian yang ingin ibunya merasa kematian anaknya, yang ingin anaknya menjadi anak yatim dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah ini. Mendengar itu, mereka takut dan tak seorang Quraisy pun yang beranjak memenuhi tantangan itu. Para pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Mereka berunding apa yang harus dilakukan untuk menghentikan Rasulullah. Abu Jahal berkata, kita ambil anak muda yang tangguh dan terpandang dari setiap suku, dan kita suruh mereka membunuh Muhammad bersama-sama. Para pemimpin Quraisy itu setuju. Di hari yang sama, malaikat Jibril turun dan menyampaikan firman Allah tentang rencana pemimpin Quraisy tersebut. Jibril berkata, ya Rasulullah, janganlah Anda tidur di tempat tidur yang biasa. Sesungguhnya Allah menyuruh Anda agar berangkat hijrah ke Madinah. Rasulullah segera memberi tahu sahabatnya Abu Bakar. Beliau berkata, Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah. Abu Bakar bertanya dengan harap, berkawan dengan saya? Yakah Rasulullah? Rasulullah tersenyum dan menjawab, ya, insya Allah. Abu Bakar menangis bahagia. Rasulullah kemudian memberitahu sahabat Ali bin Abu Thalib dan diminta untuk tidur di tempat tidur yang biasa digunakan Rasulullah. Malamnya rumah Rasulullah dikepung para pembunuh. Namun ketika saatnya tiba, Rasulullah keluar rumah dengan perlahan-lahan. Dengan pertolongan Allah, mereka tidak melihat Rasulullah keluar rumah. Mereka bahkan menjadi menyantuk dan tertidur. Tak lama kemudian Abu Bakar menyusul Rasulullah. Ketika pagi datang, para pengumpul itu terbangun.
dan kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah. Mereka pun masuk. "Mana Muhammad? Mana Muhammad?" teriak mereka kasar. Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Rasulullah meloncat bangun. "Aku tidak tahu," kata Ali bin Abi Thalib. Mereka membawa Ali ke Ka'bah dan menyiksanya agar mengaku. Namun Ali bin Abi Thalib memilih mati daripada mengatakan di mana Rasulullah berada. Orang-orang Quraisy itu pun berputus asa dan melepaskan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Gua Sur. Abu Bakar meminta Rasulullah menunggu di luar. Dia pun masuk dan merobek bajunya secari demi secari untuk menutup semua lubang yang terlihat. Namun sayang, seekor ular mematuk kakinya. Sakit sekali. Namun ia menahannya. Setelah selesai, Abu Bakar meminta Rasulullah untuk masuk. Saking lelahnya, beliau tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar terus menahan sakit akibat gigitan ular tadi. Ia sampai menangis dan air matanya menetes di wajah Rasulullah. Beliau terkejut dan terbangun. "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis?" "Saya digigit ular ya Rasulullah." Rasulullah akhirnya memeriksa luka Abu Bakar dan mengusapnya. Seketika itu bengkak dan sakitnya hilang. Rasulullah terharu dan berdoa, "Ya Allah, ya Allah, letakkan Abu Bakar kelak pada hari kiamat pada derajatku." Di Mekah, para pemimpin Quraisy marah. Mereka mencari dan mengejar Rasulullah. Mereka pun sampai di kaki Gunung Sur. Jantung Abu Bakar berdegup kencang. Ia berbisik, "Ya Rasulullah, kalau ada yang menengok ke bawah, pasti kita akan terlihat." Rasulullah menjawab, "Jangan takut Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Gua itu tertutup sarang laba-laba. Tidak mungkin Muhammad masuk tanpa merusaknya. Lagi pula ada 2 ekor merpati hutan bersarang di mulut gua." Para pemuda Quraisy itu tidak jadi masuk ke dalam gua dan turun kembali. Abu Bakar bernafas lega. Keimanannya pun bertambah kuat. Setelah 3 hari, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di Mekah, pemimpin kaum Quraisy membuat sayembara. Barang siapa menemukan Muhammad dan membawanya kembali ke Mekah, dia akan mendapat 100 ekor unta.
Kabar itu sampai ke telinga Suraqah bin Malik, pemimpin Bani Mudlij. Dia diberitahu bawahannya bahwa ia melihat beberapa unta melewati jalan dekat pantai. Mungkin itu Muhammad. Suraqah segera mengambil pedang dan mengejar dengan kuda. Abu Bakar melihat Suraqah mengejar mereka dan berkata, "Ya Rasulullah, ada orang yang mengejar kita. Kita pasti akan tertangkap." Rasulullah berkata, "Tenang sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami akan dia sekehendak Engkau." Saat itu juga kuda Suraqah tergelincir dan terjatuh. Suraqah bangkit lagi dan mengejar lagi. Namun dia jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Niat jahatnya hilang. Dia memanggil-manggil Rasulullah dan datang mendekat. "Maafkan saya, beribu-ribu maaf," katanya. "Jangan engkau balas perbuatan saya, wahai Muhammad." Rasulullah pun mengabulkannya. Teman-teman, akhirnya rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ketika sampai, mereka disambut penduduk Madinah dengan meriah dan sukacita. Nah teman-teman, dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita harus berupaya sekuat mungkin. Jangan mudah menyerah ketika mendapat tantangan. Insya Allah, Allah pasti menolong umatnya yang berdoa kepadanya. Semoga dari kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin. Ingat Allah, ingat Rasulullah, cinta sirah, hidup barokah, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.